Sebuah mobil box yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu-sabu digelar tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Saat dibuka ditemukan 389 kg sabu-sabu yang dibungkus lakban kuning dan distempel nama sebuah negara. Di lokasi, polisi juga menemukan sejumlah stiker di bagian belakang mobil box yang diduga berkaitan dengan jaringan di Kampung Ambon atau Kampung Permata yang dikenal sebagai zona merah peredaran narkoba. Hasil pemeriksaan sementara, sabu-sabu yang dibawa dua kurir ini dikirim langsung dari negara Timur Tengah dan diedarkan di Indonesia melalui jalur laut menuju Provinsi Aceh dan dibawa ke Jakarta melalui jalur darat. Kita duga kuat narkotika jenis sabu ini dibawa lewat jalur laut, ya, dan kita yakini ini langsung dibawa dari Afghanistan. Kini aparat kepolisian telah membentuk tim khusus untuk membongkar pengendali narkoba jaringan Timur Tengah. Sementara kedua pelaku dikenakan pasal tentang narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu hamil ditandu karena ambulans terjebak kemacetan akibat jalan tertutup longsor tebing setinggi 50 meter di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara di Karawang, banjir makin meluas merendam ratusan permukiman warga. Tebing setinggi 50 meter di Desa Cijanggar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi longsor hingga menutup badan jalan. Akibatnya ruas jalan provinsi yang menghubungkan kota dan Kabupaten Sukabumi tidak bisa dilalui kendaraan. Macet pun terjadi hingga 2 km. Seorang wanita hamil yang akan melahirkan terpaksa ditandu karena ambulans yang akan menuju rumah sakit terjebak macet. Petugas BPBD kemudian membersihkan material longsor dengan alat berat. Nyalindung. Ya. Tadi di sini udah terjebak berapa lama? Kayaknya ada hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Jalan itu nggak bisa kebuka? Enggak, tadi udah hampir mau masuk, cuman keburu ada bekokan. Kedua arah macet total sekitar 2 km. Alhamdulillah sudah datang 2 alat berat untuk mengevakuasi longsoran tanah yang menutupi jalan. Warga diimbau tetap waspada karena curah hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan rumah warga di 5 desa di Karawang, Jawa Barat terendam banjir akibat meluapnya air Sungai Cibet dan juga Sungai Citarum. 5 desa yang terdampak yakni Kampung Pangasinan, Desa Kalangligar, Kampung Karadak, Desa Wanajaya, Kampung Sukasari, Desa Wanakerta, dan Kampung Mujiah, Desa Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Banjir terparah terjadi di Kampung Pangasinan, Desa Kalangligar. Ketinggian air bahkan mencapai pintu rumah. Khawatir banjir semakin meluas, petugas gabungan membuka posko banjir di masing-masing desa yang terdampak. Warga diimbau waspada lantaran curah hujan masih tinggi. Sementara korban banjir dievakuasi ke masjid dan kantor desa atau rumah warga yang tidak terkena banjir. Iya, mengungsi. Rumahnya kenapa emang? Nah, itu kebanjiran. Banjir. Kapan? Sejak kapan? Ya, rumah mama tadi, pagi. Pagi. Sementara hujan deras yang terjadi lebih dari 3 jam menyebabkan jalan raya jurusan Ponorogo Trenggalek di Desa Ronowijayan, Kecamatan Siman Ponorogo tergenang banjir. Banjir terjadi karena sungai hingga tanggul meluap dan tumpah ke jalan dan permukiman warga. Selain curah hujan tinggi, banjir terjadi karena banyaknya sampah yang menyumbat saluran hingga tanggul jebol. Tim Liputan iNews melaporkan. Semburan api tiba-tiba muncul dari satu-satunya sumur bor warga di Desa Manduro Kabuh, Kabupaten Jombang. Warga pun tak ada yang berani mendekat untuk memadamkannya karena menduga ada kandungan gas dari dalam tanah. Namun, selang 2 jam kemudian kobaran api padam sendiri. Akibatnya, sumur bor yang dibangun pemerintah tahun 2008 untuk mengatasi kesulitan air bersih warga tidak bisa berfungsi. Dan kini, untuk mendapatkan air bersih, 650 kakak harus antri mendatangi truk tangki BPBD yang mengirim bantuan air bersih sebanyak 3 kali sehari. Hingga kini, belum diketahui pasti apa penyebab keluarnya api dari sumur bor tersebut.
di sumur-sumur di sebelah itu, di tetangga-tetangga dekat gitu. Di desa lain. Ya, desa yang lain gitu. Berapa jauh Pak kalau nyari air bersih? Kalau nggak sekitar itu 3 kilo, 3 kilo, 2 kilo. Kemana tuh hutan? Iya, hutan di sawah-sawah gitu. Yang ada sumurnya kan ini kan daerah pegunungan gitu. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki kembali sumur bor desa agar kebutuhan air bersih bisa terpenuhi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Penganiayaan terhadap seorang wanita petugas SPBU yang terjadi di Jalan Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah terekam CCTV. Kejadian bermula saat seorang pemotor berplat merah hendak mengisi BBM jenis Pertalite ditolak oleh petugas. Karena menggunakan motor berplat merah, petugas mengarahkannya ke mesin pengisian BBM non-subsidi jenis Pertamax. Ternyata tindakan tersebut membuat pelaku yang diduga oknum ASN marah sambil menendang mesin pompa pengisian. Pelaku kemudian menghampiri kepala jaga SPBU dan mendorongnya. Pelaku menganiaya korban dengan memukul kepalanya dan langsung melarikan diri. Korban bersama manajer SPBU langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Candisari, Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi gerebek pengoplosan isi tabung gas subsidi 3 kg ke tabung kaleng gas portable di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sementara di Depok, Jawa Barat, seorang pria bawa kabur 2 tabung gas ukuran 3 kg. Polisi menggerebek komplotan pengoplosan isi tabung gas subsidi ke gas kaleng portable di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saat digerebek, salah satu pelaku sempat mempraktekkan caranya melakukan pengoplosan dengan regulator rakitan. Tersangka memindahkan gas dari tabung gas 3 kg ke tabung gas portable berukuran 200 gram. Total ada 6 pelaku TRM, GG, IF, AK, R, dan BK yang ditangkap polisi. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti 808 tabung gas portable siap jual, 758 tabung gas portable kosong, 20 tabung gas 3 kg, 10 regulator rakitan, dan 9 unit timbangan digital. Penggerebekan ini setelah polisi menerima laporan adanya tabung gas portable yang jauh di bawah harga normal dan dijual lewat toko online. Para pelaku menjual kisaran harga Rp12.000 hingga Rp15.000. Harga tersebut jauh di bawah harga resmi antara Rp20.000 hingga Rp35.000. Sementara dari aksi pengoplosan ini, para pelaku bisa meraup keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam seorang pria yang mengaku dari agen gas hingga masuk dengan santai ke kedai pisang goreng Jalan Kiai Haji Usman, Beji, Depok. Pelaku pun membawa 2 tabung gas kosong berukuran 3 kg dari dalam kedai dan memasukkannya ke dalam keranjang. Anehnya, karyawan yang tengah bekerja sama sekali tidak menaruh curiga. Pencurian baru diketahui setelah 2 tabung gas yang dibawa pelaku tak kunjung kembali. Aksi pencurian ini pun viral. Tertumpuk di situ, posnya kosong juga. Terus dia ngelongok kita ada di dalam, dia ngaku jadi tukang agen gas gitu. Sebelumnya kita juga sempat WA tukang gas, tapi sebelum dia datang gitu posisinya, karena pas banget waktunya. Jadi karyawan kita juga percaya karena posisinya agen gas juga ya kan. Korban sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Beji dan berharap pelaku segera ditangkap agar tidak merugikan warung kecil lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.